Analisis mengenai asuransi yang ada pada Bank Rakyat Indonesia di Kota Rantau Prapat. Dokumentasi ini dilakukan oleh mahasiswi Universitas Labuhan Batu Fakultas Ekonomi Bisnis 5B Manajemen untuk memenuhi mata pelajaran manajemen resiko yang dibimbing oleh Ibu Haja Noprihan Leli Nasution SEMSI. Berikut ini hasil evaluasi dari kelompok 4. Selamat menonton. Oke, silakan Dila ya. Oke, silakan. Jadi menurut Bapak ada berapa jenis asuransi di Bank BRI? Oke, sekali lagi saya jelaskan dari awal bahwasanya BRI tidak menyalurkan asuransi secara langsung. Semuanya asuransi dikelola oleh anak perusahaan kami. Namanya BRI. Nah, asuransinya itu jenisnya banyak. Sampai puluhan jenisnya. Tapi yang paling dominan adalah jenisnya adalah proteksi jiwa dan proteksi usaha dan proteksi untuk tempat hunian. Ya, pertama proteksi jiwa menyakup dari seluruh fisik kita, dari mulai jiwa dan raga kita, itu proteksi pertamanya. Jenisnya yang saya jelaskan nanti. Ini pertama, yang kedua proteksi tempat usaha. Contoh misalnya kita jualan, terus di rukonya, nah kita proteksi kebakarannya di situ. Oke, itu pertama. Yang kedua, yang ketiga proteksi rumah hunian. Oke, jelas? Dari 3 proteksi ini ada namanya investasi. Jadi kombinasi asuransi itu pertama proteksi dan investasi. Tujuan adanya asuransi di Bank BRI ini untuk apa, Pak? Tujuannya? Iya, Pak. Ya, seperti di awal tadi saya jelaskan, ada 3 jenis asuransi. Pertama, asuransi jiwa. Artinya BRI memberi proteksi kepada seluruh nasabah kami. Begitu dia menjadi nasabah kami, apply asuransi ini, satu langkah resiko yang diterima oleh nasabah kami itu terproteksi. Oke. Nah, tujuannya pertama ya melindungi diri sendiri. Jadi semuanya ada tergantung dari besarnya berapa premi yang dibayar, terus berapa proteksinya. Oke. Ketiga, supaya lebih nyaman. Jadi kita mau kemana aja, mau kendaraannya mau darat, laut, udara, kita sudah terproteksi, sudah terlindungi. Jadi kita nggak usah was-was. Kalau terjadi sesuatu dengan kita, minimal hanya kecelakaan kecil, kita sudah terproteksi. Sudah ada yang melindungi diri kita. Oke, jadi tujuannya asuransi adalah proteksi diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya tadi kami ada menerima asuransi untuk tempat usaha. Artinya Bank BRI memberi asuransi ini untuk perlindungan tempat usaha nasabah kami. Contoh misalnya dari kebakaran, terus dari gempa bumi atau lain sekali. Jadi segala sesuatu yang resiko yang diambil dari jenis usahanya itu terproteksi oleh asuransi. Artinya nasabah lebih tenang dalam berusaha, lebih tenang dalam berbisnis. Itu poin keduanya. Poin ketiganya, asuransi tempat hunian, rumah.
Jadi artinya nasabah kami itu juga bisa meng-apply itu untuk pelindungan rumahnya. Ya, dari kebakaran, dari kerusakan, semua bisa digunakan. Jelas ya. Nah, dari 3 fungsi ini ada namanya fungsi tambahan namanya investasi. Jadi dia ada jangka waktunya berapa tahun, apply, nanti dia bisa langsung ambil investasinya. Ya, cukup jelas fungsinya? Jelas, Pak. Oke, silakan. Apa manfaat adanya asuransi di Bank BRI? Manfaatnya, tadi saya jelaskan manfaatnya kan, manfaat dan tujuannya sama. Seperti kayak awal tadi, cuman kami jelaskan lagi sekali lagi bahwasanya BRI sudah berinovasi, produk-produknya nggak hanya monoton hanya tabungan, nggak hanya monoton hanya untuk penyaluran pinjaman, nggak hanya monoton untuk transaksi perbankan secara digital. Kami sudah merambah ke namanya proteksi diri. Oke, jadi manfaatnya kenapa? Artinya kami melindungi seluruh nasabah kami. Oke, dari mulai jiwanya, tempat usahanya, sampai tempat huninya. Oke, cukup jelas ya. Jadi tugasnya kami selain memproteksi, kami juga memberi peluang untuk investasi untuk para nasabah kami. Oke, sama aja tujuan dan manfaatnya sama. Sama-sama untuk lagi-lagi kami untuk para nasabah kami. Jadi, ayo jadi nasabah BRI. Oke, promosi jadinya. Oke, silakan. Bagaimana sistem pembayaran pada asuransi Bank BRI? Pembayaran premi ya. Nah, kalau pembayarannya kami auto debit. Jadi tidak ada pembayaran secara manual, semuanya itu dipotong secara otomatis dari rekening tabungan langsung ke polis asuransinya. Jadi setiap bulan. Jadi pembayaran itu ada 3 cara ya. Pertama per bulan, per tahun, atau per 3 bulan. Jadi pembayaran itu ada tiga cara, semuanya menggunakan auto debit menggunakan tabungan BRI. Jadi setiap nasabah yang apply asuransi wajib punya rekening BRI. Tidak loh. Silakan. Selanjutnya Pak, kira-kira asuransi di Bank BRI itu dia bayar berapa ya Pak? Oke, asuransi di BRI itu paling kecil asuransinya adalah Rp50.000. Oke, itu yang paling kecil. Nah, yang ini bertahap tergantung dari fungsinya. Kalau yang 50.000 ini fungsinya untuk tempat pelindungan tempat usaha, perlindungan untuk hunian, dan perlindungan jiwa untuk yang usahanya kecil mikro. Oke, paham? Yang itu pertama 50.000. Selanjutnya ada namanya asuransi premi 100.000. Fungsinya sama, cuman bedanya seperti ini. Kalau asuransi 50.000 mungkin dapat hasil klaimnya yang berbeda nominalnya. Contoh fasilitasnya, misalnya kalau yang 50.000 fasilitasnya kesehatan, oh ya rawat inapnya 1 hari dibayar 50.000. Misalnya ini, terus misalnya dia meninggal dunia, pembayaran klaimnya hanya 3 juta. Beda nanti kalau yang premi 100.000, semakin besar premi yang diberikan untuk BRI setiap bulan pembayarannya, semakin besarlah manfaat yang diterima. Oke, jadi berapa nominalnya tergantung dari manfaat yang akan kemudian diambil nasabah. Kita banyak pilihannya tuh pokoknya dari minimal 50.000 sampai nominal paling tingginya itu sekitar 1 miliar. Oke. Nah, kalau 1 miliar premi harus dibayar, berarti kan dia nominalnya luar biasa banyaknya gitu. Ya. Jadi BRI membatasi dari 150.000 sampai dengan 1 miliar untuk pembayaran polis asuransinya. Oke. Nah, tadi cara pembayarannya seperti apa, Pak? Pembayarannya ada 3 cara. Ada bulanan, ada per 3 bulanan, ada per tahun. Jelas ya? Oke, next. Masih. Apa sih tanggapannya saya terkait kalian yang hadir kemari gitu loh, kan? Itu maksudnya kan? Iya. Oke. Jadi gini ya buat adik-adik teman-teman di kampus ULB ya, khususnya di ULB Universitas Labuan Batu. Terima kasih udah hadir kemari. Ini Bank BRI secara umum ya, kami yang dari BRI untuk rapat, terima kasih nih dikunjungi kemari. Sering-sering kemari menggali informasi, nggak apa-apa. Kami saya jelaskan di awal tadi, BRI perusahaan publik. Siapa aja boleh akses kemari, apalagi mencari informasi. Nah, di kami itu banyak aksesnya, bisa datang langsung ke kantor, bisa menggunakan websitenya kami, situs resminya BRI, ya kan. Jadi tanggapan kami kalau datang kemari, ya positif. Artinya generasi muda sebelum kalian tamat kuliah kalian sudah dapat informasi ini di awal. Toh ini juga perusahaan negara maju itu saat ini di Amerika itu penggunaan asuransi ini paling tinggi. Kalau mau pacaran kalau nggak punya asuransi nggak mau mereka. Bukan karena berapa lu ganteng, enggak, berapa asuransi ini cover untuk hidupmu. Itu asuransi penting. Ini kalau perusahaan maju ya, kalau perusahaan Indonesia masih kecil lah.
Kita di Indonesia ini persentase penggunaan asuransi hanya 10% dari penduduknya. Kita tuh 900 juta loh penduduk Indonesia, hanya 10%-nya. Yang paham, yang mengerti, yang sadar asuransi. Gitu. Tapi kalian, saya sarankan kalau memang kalian mau, proteksilah diri kalian. Kita nggak tahu ya, umur kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu seperti apa, kita nggak tahu selalu ada uang setiap saat, ya kan? Itu asuransi ini membantu kita untuk proteksi diri. Oke, itu kesannya sama kami terima kasih nih dari kunjungin. Jadi kalau bisa sih kegiatan seperti ini itu rutin dan terjadwal. Kalau kalian memang perlu butuh informasi seperti itu, silakan kalian diskusi dengan prodi studi kalian di kampus, ya dibuat. Kita welcome kok, nggak ada masalah. Ya, itu sih untuk saran buat kalian, dan kemanapun kalian masuk nyari informasi seperti ini, pertama kalian cari informasi dasar dulu, ya supaya pada saat datang kemarin nggak bingung. Contoh, tadi misalnya kalian ke Mandiri, Inomat, kalian mengerti apa sih produk utama yang di BRI, di Mandiri atau di BRI, gitu. Supaya kalian pas datang ke sana terlihat kalian sudah menguasai. Ya, ini tambahan wawancara ya. Ini saya kasih informasi ini buat kalian, ini plus buat kalian tambahan informasinya. Oke? Cukup paham ya? Artinya kami terima kasih dari kunjungi dan kami apresiasi lah buat kampus ini mahasiswanya mau menggali informasi terkait ini. Oke? Saya rasa cukup. Salam buat para dosen dan rektor. Kita kerjasama yang baik kok antara BRI dengan ULB. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya mohon maaf ya kalau omongan abang ini agak melempar-melempar gini ya, seperti inilah kami kerjakan. Nggak terlalu dibawa kali seriusnya, tapi pasti gitu loh. Ya, oke. Terima kasih.